Kalian yang sedang berada di usia range 18 tahun sampai 30 tahun, welcome. Kalian sedang masuk yang namanya fase quarter life crisis. Hey, kembali lagi di channel YouTube aku Ainorin. Dan bagaimana nih kondisi finansial kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini aku akan nanya ke teman-teman semua, apakah kalian pernah atau tidak? Jadi cuma jawab itu aja ya. Nah, pertama, pernah atau tidak kalian mengalami yang namanya perilaku impulsif? Jadi maksudnya itu apa? Kalian itu melakukan sesuatu hal yang kalian tidak sukai dan kalian langsung meninggalkannya. Nah, apabila kalian meninggalkannya dan langsung melakukan suatu hal yang kalian sukai aja, nggak mau mengerjakan suatu hal yang nggak disukai tanpa pertimbangan, nah itu adalah salah satu yang dinamakan dengan perilaku impulsif. Terus yang kedua, pernah atau tidak kalian merasa terjebak dan membutuhkan namanya suatu perubahan? Jadi contohnya kayak gini, kalian sulit berkonsentrasi, terus kalian memerlukan pemicu atau adrenalin untuk membangkitkan kalian melakukan suatu perubahan yang besar. Namun saat kalian ingin melakukan perubahan itu, kalian bingung nih, perubahan apa yang harus kalian lakukan? Nah, itu adalah sesuatu kalau misalkan kalian merasa terjebak dan membutuhkan perubahan, itu ya. Nah, terus yang ketiga, pernah atau tidak kalian hubungannya itu hubungan yang berfluktuasi dan ketidakmampuan untuk berkomitmen. Jadi maksudnya itu gimana? Jadi kalian itu bingung nih tentang rencana hidup, terus kalian ingin menjalin suatu hubungan nih, tapi kalian bingung nanti ini hubungan akan ke arah kemana, sehingga kalian tuh akan sulit untuk berkomitmen. Itu pernah atau tidak ya? Terus yang keempat, pernah atau tidak kalian sulit mengambil keputusan? Jadi itu maksudnya adalah karena banyaknya pilihan antara pro dan kontra yang banyak banget, sehingga kalian itu merasa sulit yang mana nih pilihan yang tepat. Terus yang kelima, pernah atau tidak lagi kalian merasa terisolasi dan kesepian? Jadi maksudnya ini adalah yang dimana kalian itu selalu self-talk negatif, terus kalian tuh merasa sendirian berjuang tanpa memikirkan di sekeliling, padahal banyak banget orang yang memperhatikan kalian, yang support kalian, tapi kalian nggak ngerasa seperti itu. Kalian membicarakan tentang diri kalian ya, kok bisa sih aku berjuang sendiri, nggak ada yang support gini, kayak merasa kesepian aja gitu. Nah, itu adalah sesuatu hal kalau misalkan kalian merasa terisolasi dan kesepian. Terus yang keenam apa nih? Nah, kalau yang keenam ini adalah pernah atau tidak kalian merasakan yang namanya kehilangan arah. Jadi tuh pernah gak sih kayak merasa, duh hampa banget sih, kayak perasaan hampa, gak tahu mau melakukan apa, kayak hampa aja gitu. Nah, itu adalah suatu kondisi kalau misalkan kalian merasa kehilangan arah. Terus ada lagi nih, pernah atau tidak kalian merasa cemas dan depresi? Jadi cemas dan depresi itu hal yang umum ya, pasti pernah ngerasain banyak orang. Contohnya kalau misalkan nih kalian sudah memilih sesuatu pilihan, kalian cemas apakah pilihan kalian itu sudah tepat atau salah gitu, apakah tepat untuk masa depan kalian atau tidak. Nah, itu adalah perasaan cemas dan sampai bisa membuat depresi akan suatu pilihan itu. Terus yang kedelapan, ini sering banget terjadi. Pernah atau tidak kalian merasa insecure? Kalian ngeliat teman-teman udah pada nikah, ngeliat teman-teman yang udah pada sukses, teman-teman udah membangun bisnis, tapi kalian masih stuck di situ-situ aja. Kalian masih rebahan, masih main game, atau masih ngapain gitu, aku juga nggak tahu. Nah, itu adalah perasaan insecure yang merasa kalian tuh sudah terlambat di belakang gitu, jauh banget teman-temannya, tapi kalian masih stuck di situ aja. Nah, itu adalah perasaan yang insecure. Terus yang terakhir nih, pernah atau tidak kalian merasa kehabisan waktu? Kehabisan waktu, jadi gini, kalian sudah menyadari, oh ternyata aku harus berubah nih. Terus kalian mengerjakan sesuatu dan kalian menganggap bahwa 1 kali 24 jam itu kurang banget. Dan kalian juga menyesali keadaan waktu masa lalu, masa lampau, yang dimana kalian merasa harusnya dari dulu nih aku melakukan seperti ini, nggak baru-baru aja. Nah, itu adalah sesuatu perasaan merasa kehabisan waktu. Jadi kalian selalu merasa kayak gitu ya. Kalau misalkan kalian pernah merasakan yang udah aku sebutkan tadi, artinya kalian benar-benar sudah berada di
fase quarter life crisis. Nah, terus apa sih fase quarter life crisis ini? Jadi, fase quarter life crisis itu adalah yang dimana kalian hidupnya masih mempertanyakan ketidakpastian, dan kalian juga sedang berada di fase untuk mencari jati diri kalian. Kalian itu sebenarnya seperti apa? Itu adalah fase quarter life crisis. Nah, biasanya fase quarter life crisis ini itu di range pertengahan 20 hingga 30. Namun, makin kesini semakin canggihnya teknologi, bahkan generasi Z pun yang dimana dia walaupun udah usia 18 tahun, dia udah bisa masuk yang namanya fase quarter life crisis ini. Kenapa? Karena pertumbuhan secara pemikiran yang cepat dewasa, menurut aku itu bisa memicu untuk memasuki fase quarter life crisis ini lebih cepat. Apa sih penyebab dari quarter life crisis ini? Yang pertama, itu adalah kebingungan identitas tadi, yang dimana kalian memerlukan jati diri kalian. Kalian sebenarnya siapa? Itu perlu banget. Terus yang kedua adalah karena dunia pekerjaan dan karir. Pasti dari fase ini kalian adalah gencar-gencarnya banget nih untuk mencari pekerjaan yang tepat, karir yang tepat gitu ya. Terus yang ketiga adalah frustasi dengan suatu hubungan romantis. Siapa sih yang gak frustasi? Contohnya kayak banyak konflik atau segala macam. Bahkan di fase ini juga ada yang karena udah kebanyakan konflik tentang suatu hubungan sehingga lebih memilih untuk single. Terus apalagi? Yaitu kecemasan terhadap masa depan. Itu pasti ya. Siapa sih yang gak cemas terhadap masa depan? Masa kalian gak mau mikirkan masa depan? Masa kalian mau di situ-situ aja ya kan? Terus penyebab yang lainnya adalah kekecewaan atas sesuatu. Jadi kekecewaan atas sesuatu itu kalian sudah melakukan sesuatu yang di masa lampau dan itu membuat kalian kecewa aja. Kecewa yang membuat kalian seharusnya aku nggak harus kayak gini, seharusnya aku harus kayak gitu. Nah, itu adalah penyebab dari fase quarter life crisis ini. Terus apalagi penyebabnya, yaitu tekanan berupa ekspektasi dari orang lain. Karena kalian selalu memikirkan atau mendengarkan dari omongan eksternal dari orang lain, kayak misalkan harusnya kamu kayak gini, harusnya kamu kayak gitu. Gak hanya orang lain deh, misalkan kayak orang tua yang berekspektasi kamu harus menjadi orang sukses, kamu harus menjadi orang yang ya kayak gitulah, yang dimana memiliki masa depan yang cerah di masa yang akan datang. Tapi menurut aku kesuksesan orang itu adalah sukses di waktu yang tepat. Jadi semua orang pasti memiliki yang namanya fase suksesnya, tapi di waktu yang tepat gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu keadaan, memaksakan suatu kondisi untuk sukses dengan cepat. Kita perlu yang namanya pengenalan diri dulu nih untuk menuju kesuksesan itu di masa yang akan datang. Terus bagaimana sih solusinya untuk quarter life crisis ini? Jadi aku sudah menyimpulkan ada dua. Yang pertama itu solusi untuk pengenalan diri kita pribadi. Terus yang kedua itu adalah karena background aku adalah finance and investment, jadi aku lebih mengarah ke finansialnya ya. Bagaimana cara untuk mengatasi finance di quarter life crisis ini? Oke, yang pertama dulu. Jadi itu adalah solusinya adalah kita harus memahami yang namanya diagram. Ini diagram aku pernah baca di suatu buku di Robert Kiyosaki. Dia kayak di kata pengantarnya itu membahas tentang diagram pengenalan diri. Yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, fisik kita. Iya, kenapa? Karena kita harus sehat agar kita bisa menjalani kehidupan dengan panjang. Jadi kita tidak akan merasa sakit-sakitan di masa yang akan datang, di masa tua. Jadi kita bisa tuh menikmati hidup yang lebih bahagia kalau misalkan kita menjaga tubuh kita, fisik kita di masa yang sekarang. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah pikiran atau mental. Nah, ini jarang banget yang diperhatikan orang, tapi sebenarnya perlu. Jadi pikiran atau mental itu perlu banget untuk dibentuk. Bagaimana caranya kita itu open mind. Terus bagaimana caranya kita untuk melihat sesuatu bukan dari satu sudut pandang, tapi berbagai sudut pandang yang membuat kita tuh kayak oh iya benar kayak gitu. Jadi jangan pernah melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang aja, tapi berbagai macam sudut pandang. Nah, terus apalagi kita harus melatih yang namanya emosional. Emosional ini penting, yang dimana kita bisa membawa diri kita di suatu kondisi apapun itu, kita bisa mengontrol diri kita. Apakah kita harus marah? Apakah kita harus menahan emosi? Apakah kita harus bahagia? Apakah kita harus bersedih? Kapan waktu yang tepatnya? Itu ya, emosional itu penting banget untuk dikontrol, karena kebanyakan orang-orang masa sekarang, apalagi masa muda sekarang ya, kayak emosional itu agak sulit sih untuk dikontrol. Ya kan? Pasti kalian pernah ngerasain
itu, dan aku pun juga pernah ngerasain itu. Dan mungkin sampai sekarang aku masih mempelajari dalam tahap untuk mengontrol yang namanya emosi. Terus yang terakhir adalah di diagram itu adalah kita harus bisa memahami atau mengendalikan jiwa kita, jiwa spiritual kita. Nah, jadi kalau misalkan nih kita bisa memahami jiwa kita, spiritual kita, aku jamin kehidupan kalian di masa yang akan datang tuh akan lebih apa ya, lebih bermakna, lebih berwarna. Karena kalau misalkan kita nih berdamai dengan diri kita, dengan secara spiritual, contohnya kayak kita memaafkan segala sesuatu yang sudah terjadi, kita mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, dan bersyukur selalu tentang kehidupan kita ini, itu adalah sesuatu jiwa yang spiritual yang jarang banget orang perlakukan diri kita, tubuh kita, jiwa kita sebaik itu. Karena kalau misalkan kita bisa melakukan jiwa kita sebaik itu, jiwa spiritual kita seperti itu, maka kita bisa merasakan hal-hal yang lebih baik di masa yang datang. Ini aku pernah coba ya. Jadi aku untuk memahami jiwa spiritual itu, aku dari kuliah tuh udah belajar gimana caranya untuk memaafkan, gimana caranya untuk selalu berterima kasih dengan kehidupan yang sekarang, terus selalu bersyukur, terus selalu ikhlas dengan apa yang sudah terjadi, kayak gitu. Itu hal yang sangat sulit, tapi itu adalah kunci inti dari keseluruhan diagram tadi. Itu adalah untuk memahami jiwa spiritual kalian. Nah, solusi yang kedua adalah gimana caranya kita yang berada di fase quarter life crisis ini untuk mencari solusi dari segi finansial dan juga investment. Nah, di sini aku lebih ke finansial. Di sini aku akan bahas tentang cash flow quadrant. Nah, ini sama ya, aku masih baca di buku Robert Kiyosaki tentang cash flow quadrant. Jadi itu teman-teman tuh penting banget tahu sebenarnya teman-teman udah berada di kuadran mana nih. Oke, sebelumnya aku cuma ngasih tahu bahwa kuadran cash flow itu adalah cara mengategorikan orang berdasarkan asal uang yang dihasilkan atau asal uang yang kita dapatkan. Jadi kuadran itu ada 4. Jadi itu dibagi 4 ya. Yang pertama itu ada I, terus ada S, terus ada B, dan juga I. Nah, kalau I itu adalah employed. Terus yang di bawahnya itu adalah S, small business. Terus yang di sini 4 sebelah kanan itu adalah B itu adalah big business. Terus yang di terakhir adalah I itu adalah investor. Nah, di sini kan dibagi menjadi 4. Di sebelah kiri ada I dan juga S. Terus yang di sebelah kanan ada B dan juga I. Nah, kebanyakan orang-orang pada zaman sekarang fokusnya hanya di IS, yang dimana dia hanya mengerjakan sebagai employed atau karyawan. Terus itu adalah yang dimana orang I ini adalah seseorang yang bekerja untuk sistem. Terus yang di bawahnya itu adalah S. S itu adalah small business. Small business itu adalah seseorang yang sistemnya atau si perusahaannya gitu ya, atau yang ibaratnya tuh atasannya lah, itu sistemnya ya. Nah, biasanya orang kebanyakan melakukan yang namanya I sama S yang di kuadran sebelah kiri itu. Terus orang-orang yang bisa mendapatkan financial freedom yang pernah aku baca bukunya yang di cash flow quadrant tadi. Nah, itu adalah orang-orang yang berada di sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan itu ada B sama I. B-nya itu adalah big business, yang dimana big business itu adalah kita harus bisa menciptakan, memiliki, atau mengendalikan suatu sistem. Itu adalah big business, yang ibaratnya tuh suatu bisnis yang belum ada gitu, belum ada diciptakan oleh orang, jadi dia sebagai penciptanya. Terus yang keempat adalah I-nya itu adalah investor. Jadi kalau misalkan investor itu adalah yang dimana seseorang yang menginvestasikan uangnya dalam sistemnya. Jadi walaupun secara nggak langsung dia tidak mengelola suatu sistem, tapi dia menginvestasikannya uangnya ke sistem, itu juga merupakan hal yang bagus gitu untuk kehidupan di masa yang datang. Jadi kalau misalkan kalian ingin memiliki yang namanya financial yang sehat, terus bisa mencapai yang namanya financial freedom, kalian harus bisa merubah dari IS tadi menjadi BI. Kalian berada di posisi mana nih sekarang? Apakah kalian berada di posisi employed, atau kalian berada di posisi small business, atau kalian sudah berada di posisi big business, atau sudah berada di investor? Nah, kalau aku pribadi itu jujur aku masih di kuadran A, yaitu employed. Aku hanya sebagai
karyawan di salah satu perusahaan, tapi aku juga sudah melakukan proses untuk ke investor, yang dimana aku ya dari uang aku yang pemasukan aku investasikan ke berbagai macam ya instrumen investasi. Contohnya kayak misalkan saham, reksadana, emas, dan yang lainnya. Itu ya. Jadi aku ingin mencapai yang namanya financial freedom itu, ya itu tadi, berubah menjadi employed ke investor. Jadi aku sudah merencanakan bagaimana caranya nanti di usia yang akan datang aku ya bisa pensiun, aku itu bisa menikmati dari dividen si suatu saham aja, kayak gitu. Nah, itulah yang dinamakan financial freedom. Kalau misalkan kalian masih bertanya-tanya nih untuk pembahasan lebih lanjutnya lagi tentang ESBI, itu mungkin kita akan bahas di next video ya. Bagaimana sih ESBI ini, apa sih bedanya? Karena setiap sudut pandang dari ESBI itu beda-beda banget. Memang harus mempelajari satu-satu sih ya. Nanti ya kita akan bahas di next video. Untuk terakhir, untuk penutupan, pertanyaannya adalah kalian sedang berada di kuadran mana? Mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. See you. Bye.